Hai adik-adik, jumpa lagi bersama kami channel YouTube Playing Together. Ayo bermain dan belajar bersama kami. Wow, kita mau belajar membaca lagi adik-adik. Kita harus bisa membaca dengan lancar. Untuk itu kakak hadir di sini untuk mengajari adik-adik. Oke, tak menunggu lama, tapi jangan lupa like, subscribe, and share ya video-video kakak di channel YouTube ini Playing Together GS. Oke, let's go. Kita lanjut membaca. Kita membaca Timun Emas. Pada suatu hari di negeri dongeng, di sebuah lembah bukit yang indah, tinggallah perempuan tua seorang diri. Mbok Darmi namanya. Sudah 10 tahun Mbok Darmi ditinggal pergi suaminya. Sudah 10 tahun juga Mbok Darmi tak pernah menyerah berdoa, memohon kepada sang dewa untuk diberi seseorang yang mau menemaninya hidup di lembah itu. Setiap pagi Mbok Darmi pergi mengambil air ke mata air yang tidak jauh dari rumahnya. Tapi hari ini ada yang berbeda. Mbok Darmi menemukan sebuah mentimun besar berwarna keemasan yang tergeletak dekat mata air. Bercampur heran dan gembira, Mbok Darmi membawa mentimun itu pulang. Tiba di rumah, Mbok Darmi meletakkan buah mentimun besar tersebut di meja. Tiba-tiba buah mentimun itu terbelah dua dan menampaklah seorang bayi mungil yang cantik di dalamnya. Mbok Darmi semakin heran saja melihat keajaiban itu, tetapi ia percaya bahwa itu semua adalah jawaban atas doanya selama ini. Mbok Darmi merawat dan membesarkan anak itu dengan penuh kasih sayang dan menamainya Timun Mas. 10 tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik dan periang. Suatu hari, Timun Mas bermain petak umpet dengan tupai kesayangannya. Tak disadari, mereka sampai masuk ke dalam hutan. Di sana, di kegelapan hutan itu, sepasang mata yang besar sedang mengawasinya. Mbok Darmi khawatir Timun Mas belum pulang juga. Lalu ia pun pergi mencari dan mendapati Timun Mas sedang menggigil ketakutan. Di hadapannya berdiri raksasa hijau mengerikan. Mbok Darmi memeluk Timun Mas dan menjauhkannya dari raksasa itu. Segera mereka berlari secepatnya. Tiba di rumah Mbok Darmi, menyuruh Timun Mas pergi dan membekalinya 3 mantra untuk menghindar dari kejaran raksasa itu. Timun Mas berlari dan terus berlari. Raksasa hijau pun terus mengejar. Timun Mas berlari ke atas bukit yang tinggi. Di situ ia menemukan rumput duri. Dia teringat pesan Mbok Darmi untuk mengucapkan mantra dan melemparkan rumput duri ke raksasa yang terus mengejarnya. Ketika rumput-rumput itu jatuh ke tanah, keluarlah dari dalamnya akar pohon berduri dan melilit raksasa itu. Tetapi raksasa itu pun dengan mudah membebaskan dirinya dari lilitan akar pohon berduri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas terus berlari dan sampailah dia di atas bukit yang lebih tinggi. Di situ ia menemukan mata air yang terpancar dari batu besar. Ingat dengan mantra kedua dari Mbok Darmi, Timun Mas menyiduk air dengan tangannya dan menyiramkannya ke arah datangnya raksasa. Maka terpencarlah air yang besar hendak menenggelamkan raksasa itu. Raksasa itu pantang menyerah. Dia terbebas dari kepungan air besar dan kembali mengejar Timun Mas. Di bukit yang paling tinggi, Timun Mas bertemu dengan seorang anak laki-laki seumurnya sedang membawa obor.
Teringat mantra ketiga dari Mbok Darmi, Timun Mas meminta sedikit nyala api dan melemparkannya ke langit. Maka bola-bola api yang besar turun dari langit dan membakar raksasa itu. Kali ini Timun Mas berhasil menyelamatkan diri. Di atas bukit itu, Timun Mas menangis sedih karena dia sudah terbebas dari malapetaka. Tetapi Timun Mas harus kehilangan Mbok Darmi yang begitu menyayanginya. Anak laki-laki di belakangnya tertegun melihat semua kejadian itu. Perlahan dihiburnya Timun Mas dan diajaknya pergi meninggalkan tempat itu. Anak laki-laki itu menggandeng tangan Timun Mas dan mengajaknya pulang ke rumah. Tiba di rumahnya, anak laki-laki itu menceritakan semua peristiwa yang dialami Timun Mas kepada kedua orang tuanya. Mendengar itu, kedua orang tua dari anak laki-laki itu berniat mengangkat Timun Mas menjadi anak angkat mereka. Dan akhir cerita, Timun Mas hidup bahagia bersama orang tua dan anak laki-laki itu menjadi kakaknya. Wah, 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 seru ya dongeng tentang Timun Mas, seorang gadis kecil mungil yang sangat pemberani melawan raksasa yang besar dan menakutkan. Seorang bayi mungil yang tiba-tiba muncul dari dalam timun yang berwarna keemasan. Ini adalah dongeng atau cerita rakyat yang sudah ada sejak dulu ya adik-adik. Iya sih ya. Oke adik-adik, bagaimana bisa dipetik pesan moral dari cerita ini? Oke, kita simpulkan ya. Jadi kita sebagai seorang manusia tetap harus berdoa jika kita ingin mendapatkan sesuatu. Jangan menyerah, tetap berdoa dan berikhtiar. Lalu yang kedua, sebagai seorang manusia pun kita harus juga berusaha untuk selalu berbuat kebaikan ya adik-adik. Kita harus pantang menyerah jika memang ada bahaya yang muncul, jika memang ada musibah yang muncul, kita harus pantang menyerah. Jadi kita harus kuat dan bisa melawannya. Oke adik-adik, dari sini kita sudah selesai. Oke adik-adik, sudah selesai ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya semua video yang ada di channel YouTube ini, Playing Together GS. Terima kasih sudah menonton and goodbye. We love you all. Bye bye Sila.